teman-teman, kembali lagi di channel Lavian Blue. Nah, seperti janji di video sebelumnya, hari ini aku akan lanjut membahas mengenai sistem ekskresi pada tubuh manusia. Tapi sebelum kita tahu siapa organnya nih, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Sadar nggak sih setiap hari itu kita sangat gampang untuk terpapar dengan racun dari makanan yang nggak sehat, dari makanan yang berminyak, terus obat-obatan, bahkan polusi udara. Tapi diam-diam nih, ada satu organ yang fungsinya di dalam tubuh kita untuk menetralisir segala racun tersebut. Nah, siapakah dia? Nah, dia itu adalah hati. Nah, tapi ini bukan hati yang falling in love ya. Ini itu beneran hati yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kok bisa ya dia masuk dalam sistem ekskresi? Nah, kalau dia masuk dalam sistem ekskresi, artinya pasti ada sesuatu nih yang dia keluarkan. Nah, apakah itu? Yuk, langsung aja nih kita bahas mengenai hati dan sistem ekskresi. Nah, kayak kita tahu ya, ekskresi itu di video sebelumnya adalah exit. Jadi dia itu adalah pembuangan metabolisme yang gak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Jadi kalau diibaratkan nih, hati itu kayak pabrik kimia tubuh kita. Dia itu bekerja nonstop nih, mulai dari memproses racun, kemudian memecah zat, sampai mengubah limbah dari darah jadi bentuk yang bisa dibuang. Itu yang disebut dengan bilirubin. Jadi bilirubin ini dari mana sih? Nah, kayak kita tahu kan, kalau darah merah atau eritrosit, di dalamnya itu kan ada hemoglobin ya. Dan dia itu ada jangka waktu hidupnya nih. Karena darah merah itu hidupnya itu sekitar 120 hari. Setelah 120 hari, maka dia akan dipecahkan. Nah, dihancurkan atau dipecahkannya itu di hati. Salah satu hasil dari proses ini adalah bilirubin. Nah, bilirubin ini harus dibuang oleh tubuh. Nantinya dia akan dibuang lewat empedu dan keluar bersama feses atau pup. Maka dari itu kita tahu ya, kenapa hati itu masuk dalam organ ekskresi, karena ternyata dia membuang zat yang namanya bilirubin. Jadi kalau kemarin ginjal itu membuat urin, maka hati itu mengeluarkan bilirubin. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi hati. Nah, hati ini terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepatnya itu di bawah diafragma. Nah, organ ini besar banget guys. Kira-kira itu beratnya sampai 1,4 kg dan menjadikannya sebagai organ padat terbesar di tubuh kita. Nah, secara garis besar hati itu terbagi menjadi dua bagian ya. Ada sebelah kanan itu lebih besar dan lobus kiri itu lebih kecil. Dan kalau dilihat pakai mikroskop, hati ini tersusun dari unit-unit kecil yang disebut dengan lobulus. Apa yang terjadi di lobulus ini? Ini adalah tempat disaringnya darah dan tempat diproses nih. Apa yang diproses nanti akan kita jelaskan ya. Nah, di setiap lobulus ini ada vena sentral di tengah-tengah nih. Ini namanya vena sentral. Vena sentral ini yang akan menerima hasil dari penyaringan. Dan di pinggirnya ini ada triad portal. Triad itu kan 3 ya. Ada 3 saluran nih. Yang pertama ada arteri hepatika, itu arteri hati, kemudian ada vena portal sama ductus empedu atau saluran empedu yang akan membawa hasil olahan hati ke kantung empedu, nantinya akan dibawa ke usus dan dikeluarkan dalam bentuk feses atau pup. Nah, kita masuk nih ke bagian yang paling penting. Apa aja sih yang dikerjain hati? Yang pertama, dia itu menetralkan racun. Jadi, saat kita makan makanan, semua hal nih kita makan, ternyata tubuh tuh akan seleksi nih, mana yang berbahaya bagi badan kita, ada yang racun-racun bagi badan kita. Dia itu akan proses menjadi zat yang lebih aman bagi tubuh ataupun zat yang nantinya akan dibuang. Tuh. Misalkan nih kita mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, atau bahan kimia, itu semua akan diubah nanti jadi bahan yang lebih aman dan siap untuk dibuang. Kita ambil contoh nih, ada namanya amonia.
Mungkin amonia nggak asing lagi ya, karena di video sebelumnya aku juga ada sebutkan masalah amonia. Dia itu adalah zat yang memberikan bau pesing atau bau menyengat pada urin. Nah, dari mana sih sebenarnya amonia ini berasal? Ternyata amonia itu berasal dari protein yang kita makan. Misalkan nih, kita makan telur, terus kita makan daging, kacang-kacangan, itu kan ada proteinnya juga ya. Nanti protein ini akan dipecah menjadi asam amino. Nah, saat digunakan asam amino ini akan diuraikan. Salah satu efek dari penguraian asam amino ini akan menghasilkan amonia. Dan amonia ini beracun. Jadi kalau terlalu banyak di dalam darah, dia itu bisa bikin kita keracunan atau bahkan merusak otak. Kondisi ini disebut dengan hepatic encephalopathy. Ini terjadi kalau misalkan hati kita itu bermasalah. Tapi kerennya nih, untungnya tubuh kita itu punya hati yang super hebat. Jadi begitu tahu ini bahaya bagi tubuh kita, si hati itu akan mengubah amonia menjadi urea. Urea ini adalah bentuk yang lebih aman dibandingkan amonia. Tapi urea juga harus dibuang. Dibuang melalui apa? Itu yang udah kita bahas di video sebelumnya. Dibuang melalui urin melewati si ginjal. Oke, jadi singkatnya itu ada protein nih yang kita makan diubah menjadi asam amino. Nanti salah satu efek penguraian asam amino ada amonia yang beracun tadi. Datang hati ubah amonia ini menjadi urea dan urea ini akan dibuang melalui urin. Yang kedua, dia itu fungsinya untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen. Jadi kalau tadi kita makan makanan yang mengandung protein, sekarang gimana nih kalau kita makan makanan yang mengandung glukosa atau gula? Contohnya nih kayak minuman manis, boba-bobaan, terus minum teh ataupun susu. Pokoknya hal-hal yang manis-manis deh. Kayak nasi pun itu kan sebenarnya manis juga ya. Jadi salah satu efeknya itu kan ada glukosa. Glukosa ini kan penting ya bagi kita untuk menghasilkan energi. Tapi apabila keadaan tubuh glukosanya itu terlalu banyak, maka si hati ini akan nyimpan dulu nih. Karena tubuh kita banyak gula, jadi dia simpan aja. Tapi glukosa ini akan diubah menjadi bentuk glikogen. Jadi kalau ada soal hati menyimpan gula dalam bentuk A glukosa, B glikogen, maka jawabannya adalah glikogen. Nah, tapi kerennya lagi, nanti kalau misalkan tubuh kita perlu gula, misalnya kita lagi ngapain nih, loncat-loncat atau olahraga, kita capek, kita butuh banyak energi, maka si hati ini akan ngubah glikogen tadi jadi glukosa. Keren banget kan hati? Jadi dia tahu nih, oh gimana nih, butuh nggak ya? Kalau nggak butuh simpan. Oh lagi butuh nih, keluarkan gitu. Sekeren itu hati kita guys, dan itu nggak usah kita suruh, dia itu langsung kerjanya otomatis. Kemudian yang ketiga, dia itu menghasilkan empedu dan membuang bilirubin. Ini yang dibahas di awal tadi ya. Empedu itu adalah cairan kehijauan yang diproduksi di hati. Fungsinya itu akan membantu mencerna lemak di usus. Nah, empedu ini juga membawa bilirubin kan yang tadi. Bilirubin ini akan memberikan warna kuning kecoklatan pada feses kita atau pada pup. Nah, itu tuh peran juga bilirubin. Nah, kita lanjut yang keempat. Dia itu berperan dalam pembekuan darah. Jadi kayak kita tahu nih kan, kalau misalkan nih secara nggak sengaja kita tersayat sama pisau, pasti kan keluar darah. Apa yang kita lakukan? Pasti kita menutup pakai sesuatu ya, pakai perban, pakai plester, biar darah ini nggak keluar lagi dan terjadi proses pembekuan darah namanya. Nah, proses pembekuan darah ini ternyata juga ada pengaruhnya sama hati. Karena hati ini akan mengeluarkan protombin dan fibrinogen yang membantu proses pembekuan luka, dan nantinya itu juga ada peran dari vitamin K ya dalam proses ini. Keren kali kan hati. Dan yang terakhir nih guys, dia itu juga fungsinya sebagai tempat penyimpanan vitamin penting bagi tubuh. Vitamin apa aja tuh? Ada vitamin A, vitamin D,
vitamin K, dan B12. Jadi kalau gampangnya diingat tuh, ingat aja vitamin A, D, but not E ya, A, D, K, dan B12. Nah, kayak kita tahu kalau vitamin A itu untuk apa? Untuk penglihatan mata. Kalau vitamin D untuk tulang. Kalau vitamin K tadi untuk pembekuan darah. Jadi semua itu benar-benar disimpan dan dikelola dengan hati-hati nih oleh hati. Kalau hati yang kelola ya pasti hati-hati dong ya. Nah, keren kali pakai hati. Jadi kebayangkan kalau misalkan nih hati kita bermasalah atau hati kita rusak, ya efeknya itu luas banget. Karena kayak tadi fungsi hati itu banyak banget. Jadi karena kita tahu yang seperti ini, mulai saat ini ayo kita jaga makanan. Jangan terlalu banyak makan makanan yang banyak lemak jenuh, kemudian hindari alkohol, hindari obat-obatan, banyak berolahraga. Mungkin nanti aku juga akan bahas nih penyakit-penyakit yang ada di hati dan nanti ginjal juga. Nah, gimana teman-teman? Jadi lebih paham kan? Ternyata hati itu masuk dalam sistem ekskresi. Dia itu mengeluarkan bilirubin agar bilirubin tersebut bisa dipecah menjadi urobilin. Urobilin nantinya akan dibuang melalui urin. Nah, selain itu ternyata banyak juga ya fungsi hati yang lain. Maka mulai sekarang, ayo kita jaga kesehatan hati kita dengan cara apa? Ya, dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, jadi tidak memperberat kerja hati kita. Nah, kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Nanti kita akan bahas nih organ selanjutnya yang fungsinya juga dalam sistem ekskresi. Nah, siapakah dia? Yuk kita bahas di next video ya. Hari ini cukup sekian dulu, bye-bye.